Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam dimanapun Bapak atau Ibu dosen yang berada yang melihat video ini. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi investasi saham jangka panjang di era ketidakpastian ekonomi global ini. Nah, kita semua ini menyadari bahwa kondisi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian. Berbagai faktor seperti inflasi, perubahan suku bunga, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter segera negara-negara besar menyebabkan pasar saham mengalami fluktuasi yang cukup tajam untuk saat ini. Kondisi ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Nah, dalam situasi seperti ini, pendekatan investasi jangka panjang menjadi semakin relevan. Investasi saham jangka panjang berfokus pada pertumbuhan nilai aset dalam periode waktu jangka yang panjang. Dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan, bukan hanya pergerakan harga saham dalam jangka pendek saja, pendekatan ini membantu investor untuk tidak mudah terpengaruh oleh sentimen pasar yang bersifat sementara ini. Nah, strategi yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai diversifikasi portofolio. Nah, dengan melakukan diversifikasi, itu dapat menyebarkan investasi ke berbagai sektor dan jenis saham. Tujuannya itu ialah untuk mengurangi kerugian apabila salah satu sektor mengalami penurunan yang drastis. Terus yang kedua adalah value investing. Nah, value investing ini menekankan untuk kita bahwa pada pemilihan saham perusahaan yang memiliki fundamental kuat seperti kinerja keuangan yang baik, manajemen yang kompeten, serta prospek bisnis yang berjangka panjang. Perusahaan dengan fundamental yang solid cenderung lebih mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dibandingkan dengan perusahaan dengan fundamental yang tidak solid seperti kayak biasa-biasa saja. Selain itu, yang ketiga juga terdapat strategi dollar cost averaging atau DCA. Strategi ini dilakukan dengan cara berinvestasi secara rutin dalam jumlah yang sama. Misal kayak awal investasi itu menginvest sebesar 50 juta. Nah, pada periode berikutnya, periode kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu menginvestasikan juga dengan sebesar 50 juta seperti pada investasi awal. Jadi makanya saya bilang berinvestasi dollar cost averaging atau DCA ini berinvestasi secara rutin dengan jumlah yang sama tanpa memperhatikan kondisi harga saham maupun harga saham naik ataupun turun. Nah, dengan DCA ini, investor dapat memperoleh harga beli rata-rata yang lebih stabil dan mengurangi risiko membeli saham pada harga yang sangat terlalu tinggi. Meskipun berorientasi jangka panjang, investor juga tetap perlu memahami kondisi makroekonomi global. Faktor-faktor ini itu seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan bank sentral memiliki pengaruh besar terhadap pada pasar saham ini. Dengan memahami kondisi-kondisi tersebut seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan bank sentral, ini kita dapat memahami kondisi tersebut dengan cara investor dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan menyesuaikan strategi investasi secara bijak. Kesabaran dan disiplin menjadi kunci utama dalam investasi saham jangka panjang. Investor ini dapat mampu bertahan melewati fluktuasi pasar dan tetap konsisten pada strategi yang telah ditetapkan, cenderung memperoleh hasil optimal ataupun maksimal. Investasi jangka panjang ini memungkinkan investor memanfaatkan efek pertumbuhan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, kesimpulan dari artikel-artikel yang saya buat ini itu ketidakpastian ekonomi global tidak dapat dihindari. Namun dengan menerapkan strategi-strategi yang tadi saya bilang seperti diversifikasi portofolio, value investing, dan dollar cost averaging, investor dapat memahami risiko atau mengelola risiko sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan ini. Pendekatan ini dapat membantu para investor untuk menghadapi dinamika ekonomi global dengan lebih terang dan terencana.
Demikian pemaparan dari artikel yang saya buat, yang dapat saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.